Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, Production and Planning, dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang SAP PP, yaitu tentang proses manajemen, atau biasa disebut dengan PI sheet ya. Nanti kita lihat bagaimana persiapan sebelum kita masuk ke proses PI sheet lebih lanjut ya. Jadi ada konfigurasi dulu, ada persiapan yang harus kita dahulukan di awal sebelum masuk ke proses yang lebih lanjut lagi dari PI sheet. Akan tetapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menginformasikan dulu kepada teman-teman ya yang ingin mempelajari SAP PP dengan saya. Saya sudah menyediakan situs di sapindonesia.net ya. Di sini nanti Anda bisa cek. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa silabus ya SAP PP modul, mulai dari master data ya. Nanti master datanya itu ada 5 nih, material master, BOM, work center, routing, production, version. Kemudian juga ada demand management, planning process, di mana strateginya yang kita tahu ada 2, yaitu make to stock sama make to order ya. Kemudian MRP juga dibahas di sini, baik itu pada overview, pemahaman tentang MRP, material requirement planning, kemudian metode dari MRP, bagaimana cara menjalankannya MRP ya. Kemudian proses influencing MRP run ya, proses apa saja yang mempengaruhi proses dari run MRP gitu ya. Ini juga nanti ada pembahasannya di silabus ini, di materi di situs ini ya, Anda bisa cari. Kemudian production order execution ya. Ini adalah merupakan kegiatan sehari-hari dari tim produksi ya, production cycle, mulai dari creation, pembuatan order creation, kemudian nanti ada pengecekan pada material, pengecekan pada capacity juga, kemudian ada release, ada scheduling, good issue ya, confirmation, good receipt, dan terakhir adalah technical complete ya. Jadi step-step ini nanti secara berurutan kita akan bahas ya, mulai dari creation sampai ke take off. Lalu yang tidak lupa juga saya sampaikan di sini adalah tentang configuration ya, di mana ini adalah suatu modul yang penting buat Anda ya sebagai seorang konsultan untuk memahami konsep dari configuration yang ada di SAP PP ya. Configuration-nya nanti kita bahas pada master data configuration, kemudian pada prosesnya juga ya MRP, dan juga ada nanti tambahan studi kasus tentang bagaimana cara membuat order type baru, kemudian kita implementasikan ke dalam SAP PP ya. Oke, nanti Anda juga bisa mencari di sini, di atas sini sudah saya kelompokkan, tetapi mungkin ada beberapa yang artikel yang belum masuk ke sini, nanti Anda bisa cari di search ya. Ini juga ada fasilitas buat mencari di sini. Nah, seperti itu ya, nanti Anda bisa lihat materi-materinya. Hanya saja pembahasan di SAP Indonesia.net ini ya, durasinya paling lama 15 menit ya. Jadi tidak lama, 10 sampai 15 menit. Tentu saja ini pembahasan materi silabus SAP PP yang sangat besar ya, kompleks. Tidak mungkin saya bahas secara utuh dalam waktu yang sebentar ya. Sehingga saya menyediakan satu situs lagi di materi ya di sini. Materi sapindonesia.net ya. Di sini saya sudah kumpulkan materi-materi SAP baik itu PP, QM, MM, dan ya PP others ini yang kita sedang bahas ini ya. Nanti Anda bisa masuk ke sini. Tentu saja ini yang bermember area ya, yang teman-teman yang sudah jadi member, nah mereka bisa mendapatkan fasilitas ini ya.
Jadi sudah saya open dan kemungkinan juga akan bertambah terus ya seiring dengan banyaknya proyek yang saya pegang. Jadi update-nya terus akan saya masukkan ke materi sapindonesia.net. Sebagai contoh di sini di yang ini ya SAP PPPI. Di PI ini ada pembahasannya itu ada master data PI ya. Ini ada keterangannya, bisnis prosesnya juga nanti saya paparkan di video tutorial. Step-stepnya juga kita tunjukkan ya, baik itu di video tutorial maupun di file PDF ya. Nah, kemudian PPPI process order tadi master data ya. Proses order setelah membuat master data kemudian kita convert ke process order. Nah, ini bagaimana step-stepnya yang kita tadi sebut ada production order cycle di sini ya. Cycle proses yang juga nanti dilengkapi dengan video tutorial. Kemudian PI sheet, nah ini dia ya. Ini materi yang juga lumayan kompleks sehingga Anda harus betul-betul memahami lebih dalam ya konsep maupun bisa melakukan proses PI sheet ya. Dalam PI sheet ini saya bahas menjadi dua materi ya. Materi awal ya tentang persiapan dari PI sheet ya. Nanti kita akan masuk. Lalu ke materi kedua baru ya kita monitoring dari PI sheet. Nah, seperti itu yang sudah saya lakukan. Ini juga ada video tutorialnya. Oke, saya kira itu masalah situs yang sedang saya kelola. Nanti Anda bisa hubungi saya untuk kita diskusi lebih lanjut. Mendapatkan materi ini, tentu saja nanti ada plusnya Anda bisa konsultasi dengan saya seumur hidup ya. Tentang SAP PPKM ya, tentang masalah-masalah yang Anda hadapi di perusahaan Anda sepanjang ada yang sudah saya bahas di sini ya. Mungkin saya bisa memberikan arahan, suggest ataupun kalaupun yang enggak ada ya semoga saya bisa mencarikan solusinya gitu ya. Oke, kita akan masuk ke proses manajemen ya. Session pertama karena ini agak banyak materinya sehingga saya merasa perlu harus membagi materinya ke dalam 2 video ya agar lebih terbahas gitu materinya. Oke, ini agenda kita tentang proses manajemen ya. Yang pertama adalah overview dulu apa yang dimaksud dengan proses manajemen. Kemudian nanti ada istilah proses instruction ya. Kemudian creation of control recipe. Nanti di recipe ini ada proses creation ya, juga ada proses sending dan controlling dari recipe ya, master recipe. Kemudian nanti ada maintaining PI sheet. Kemudian juga ada istilah proses messages dan terakhir adalah proses messages monitor. Ya, seperti itulah. Nah, dia overview dari proses manajemen seperti ini. Proses manajemen adalah interface ya, interface antara PPPI ya, PPPI dengan sistem yang terlibat dalam proses kontrol ya. Kemudian ini receiving control recipe ya dengan proses instruction yang ordernya sudah dirilis, maka kita bisa melakukan proses instruction ya. Jadi maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lihat di session pertama ini bagaimana proses order kita buat ya. Berarti master recipe-nya sebagai master data kita persiapkan, kemudian kita buat proses ordernya, kemudian kita lakukan proses instruction. Ini maksudnya proses instruction setelah proses rilis dari order ya. Oke. Secara sederhananya begitu, nanti kita akan coba masuk ke sistem SAP-nya. Oh sorry, ini saya jelaskan dulu proses manajemen flow-nya adalah di mana ada proses planning, ini proses order ya. Proses order yang dibuat,
kemudian melalui kontrol resipi atau destination yang ada di resipi, di master resipi, maka dikirimkanlah ke PI sheet ini ya, ke proses control system ya. Oke, dikirimkan ke sini untuk diproses, kemudian setelah diproses di PI sheet, kemudian dikirim balik ya melalui proses messages ke proses order ya, sederhananya begitu. Jadi saya ulangi, dari proses order ini setelah di-create PI sheet-nya, kemudian dikirimkan ke proses kontrol di sini untuk di proses kontrol sistem melalui destination yang ada di sini ya, melalui kontrol resipi. Kemudian setelah selesai diproses oleh proses kontrol ya, kemudian dikembalikan kembali ke proses order melalui proses messages gitu. Oke ya, berarti kita stepnya kita akan di sini dulu ya, di proses planning sampai ke proses manajemen ya. Nanti kita berikutnya kita ngelihat bagaimana caranya proses kontrol yang juga nanti proses kontrol yang dikirimkan ke messages. Oke. Oke, sebentar. Oke, yang pertama ya, kita cek dulu master data dari master recipe ya, karena sorry, bukan ke sini dulu, sebentar. Di materi sapindonesia.net nih ya, saya juga sudah memberikan artikel tentang PI sheet ya, bentar. Nah ini ya, kita lihat di tahap awal kita konfigurasi dulu ya dari proses instruction, karakteristik, dan destination ya, kita konfigurasi dulu. Oke, kita masuk ke /ospro, kemudian Anda masuk ke proses manajemen. Ini ya, production planning and process industry. Oke, kemudian masuk ke proses manajemen. Oke, kita lihat di sini aja. Dari proses manajemen ke proses instruction. Ya. Lalu dari proses instruction ke define proses instruction kategori ya, yang general yang ini. Kemudian Anda execute. Anda masukkan plannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Anda bisa buat sendiri ya, namanya instruction kategorinya, proses instruction kategori, atau juga Anda mengambil dari yang sudah ada ya. Jadi misalnya kalau mau membuat sendiri new entries, Anda copy dari sini misalnya ya, cons C ini. Ini yang cons C ini adalah material consumption target actual value. Jadi maksudnya saya dengan menggunakan PI sheet ini sebagai interface untuk melakukan proses GI secara otomatis gitu ya, secara otomatis dengan menggunakan PI sheet. Jadi yang saya pakai instruction kategorinya yang cons C ini ya. Kalau kita lihat yang cons C ini, kita buka. Nah, dia ada beberapa karakteristik ya yang harus nanti di-assign. Seperti ini, yang tanda seperti ini harus diisi nantinya ya. Misalnya tanggal, ini tanggal ya, tanggal nanti harus dimasukkan, juga time, kemudian output karakteristik, quantity maupun unit ya, material juga nanti harus dimasukkan ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini konse ya, saya pakai yang konse. Jadi karakteristik yang ini yang biasanya diminta, yang date, time, sama material gitu ya, itu nanti harus dimasukkan.
Itu yang pertama ya. Jadi kita menggunakan const C. Kemudian yang kedua, kita lihat konfiguran yang kedua adalah destination-nya ya. Kita masuk ke proses management. Ini udah. Proses instruction udah. Dari proses management nanti lihat di control recipe atau PI sheet ya, dari proses management. Nah, yang ini ya. Oke. Kemudian define and set up control recipe destination. Nah, ini ya, define and set up control recipe destination. Anda masukkan plannya, biar oke. Nah, kebetulan saya sudah membuat ya destination yang baru, yaitu yang ini ya, C1. Ini AYA, ininya 2. 2 itu adalah download to X system. Nah, seperti ini ya. Initiated by sub process management. Oke, jadi saya buat 2. Kalau kita lihat karakteristiknya, sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya ini yang tadi, yang di awal tadi, di SPO yang awal, saya masukkan ke sini. Berikut saya menambahkan yang instruction kategori yang ini, INSTR. Ini adalah dari yang tadi ya, yang pertama ini, yang konsep dan seterusnya lah, gitu ya. Yang diassignkan ke dalam C1 AYA ini. Caranya seperti ini ya. Oke. Jadi dalam konfigurasi Anda juga harus melakukan proses seperti itu. Ditentukan dulu ya, mana karakteristiknya, mana destination-nya. Oke, nanti berikutnya Anda masuk ke master recipe. Baru kita masuk ke master recipe. Di dalam C201 ya, sudah saya bahas di video tutorial sebelumnya bagaimana cara membuat master recipe. Kita akan lihat sekarang master recipe yang finish good yang ini ya. Kemudian ininya yang pernah saya buat tanggal 19. Oke, nah muncul seperti ini. Oke, kita lihat yang 2 ya. Kebetulan saya membuat membuat resipi yang kedua. Kita lihat, nah ini ya. Jadi di dalam master recipe nanti Anda buat untuk mengaktifkan destination-nya itu di dalam PES ya. Ini PES kalau kita lihat ya, sebentar. Nah, ini PES ya. Yang saya tandain di titik ini PES. Cara membuat master data recipe kalau dia mempunyai beberapa multiple PES ya. Nah, ini caranya seperti ini. Ada 10. Ini sebagai induknya ya. Operation, misalnya operation mixing. Kemudian nanti anaknya ya di bawahnya seperti ini. Saya bikin check the level of container. Kemudian saya bikin lagi misalnya di sini. Nah, ini superior operation. Jadi dari sini ya. Superiornya kan 10 ya. Anda harus masukkan juga di sini. 10 gitu ya. Ini destination yang tadi kita udah definisikan di SPRO. Nah, ini ya yang ayat tadi. Kemudian masih sama ini mesinnya. Katakanlah step kedua adalah ya seperti itu misalnya. Kita enter dulu.
Nah, otomatis mesinnya masuk ya. Oke, misalnya ada pass berikutnya lagi. Oke, kemudian kita lihat operation berikutnya ada 50 ya. 50 ini kita anggap sebagai superiornya ya. Misal kita kasih di sini kompres, mesin kompres ya. Nah, seperti itu. Kemudian sini 0050. Mix yang 01 ya, misalnya inilah ya gitu ya. Ini C1. Ya, seperti itulah ya misalnya. Jadi cara pembuatannya yang multi pass ya di master recipe, Anda perhatikan di sini ditik sebagai sub ya, sub operationnya ini ya. Superiornya ini subnya. Nah, peletakan destination di sini kita akan lihat nanti menggunakan PI sheet ya, kita simpan control destinationnya di sini ya. Oke, seperti ini cara pembuatannya. Kemudian nanti ada satu step lagi sebelum kita masuk ke PI sheet. Di sini saya mau jelaskan dulu tentang relationship ya. Relationship di materi video tutorial berikutnya sudah dibahas secara materi, tapi cara sistem kita belum masuk ya. Nah, seperti ini ya caranya. Pada saat Anda di PES per 20, di PES pertama ini, kemudian Anda masuk ke relationship. Nah, ini ya tandanya relationship. Nah, suksesor dan 20 ini adalah sebagai suksesor ya. Kemudian masuk ke PES yang berikutnya 30. Dan ini sebagai FS ya. FS adalah FS relationship ya. First step gitulah ya. Ini 20 ya, berarti Anda masuk ke 30. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita back lagi. 20 ke 30. Nah, sekarang Anda simpan di sini di 30. Kita masih ada satu step lagi ke 40 ya. Oke, ini 30 suksesornya. Kemudian ini 0040. Enter. Ini masih FS ya, masih FS. Kemudian Anda back lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke 40 sama 60 ya. Kenapa? Karena ini bukan ini ada judulnya ya, judulnya. Jadi kita operation nanti langsung masuk dari 40 ke 60. Kita coba ya. 40. Oke.
dari 40 ke 60. Kalau kita pilih ke 50 ya, kita coba ya. Ini nggak bisa. You can only maintain relationship between pairs ya, nggak bisa seperti itu. Jadi langsung masuk ke 60. Nah ini ya, ini baru benar. Udah back lagi. Kemudian yang sekarang dari 60, dari sini kan masuk ke 70 terakhir ya. Kita buat lagi relationship. Sorry, back. Dari sini masih kebaca kali. Coba. Dari 60 ke 70 ya. Nah, ininya adalah bukan FS karena dia finish terakhir ya. Ini adalah SS. Start. Oke. Nah, seperti itu ya cara membuat, ini saya save dulu. Cara membuat relationship. Oke, kita lihat lagi ya. Kita cek dulu sebentar, udah ada belum? Udah ada ya relationship-nya. Oh, sorry, bukan di sini. Di sini. Ya, udah ya. Oke, seperti itu cara membuat relationship. Kemudian dari karena kita mau mengaktifkan PI sheet ya dari destination ini, nanti harus Anda generate ke proses instruction. Ini kan baru destination ya. Nah, kita lihat dulu, saya arahkan dulu seperti ini. Kita lihat proses instruction-nya. Nah, ada di sini ya, proses instruction. Nah, ini kan belum masuk nih proses instruction-nya. Jadi Anda harus masukkan juga proses instruction-nya di sini. Ya. Caranya bagaimana? Coba kita search. Nah, kita udah masukkan cons tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya kita back dulu ya. Satu ini. Nah, ada caranya seperti ini, Anda masukkan satu persatu. Juga nanti ada yang sekaligus dari header di sini ya. Anda masukkan sekaligus proses instruction-nya. Tapi kita satu persatu deh ya. Sudah terlanjur. Kita lihat. Ini juga dimasukkan. Oke. Baik. Jadi sebelum kita melakukan proses PI sheet ya, kita define dulu semuanya di sini. Baru kita bisa mengetikkan PI sheet-nya. Oke, ini sudah. Oke, saya kira itu dulu ya. Jadi kita sudah, sudah mempersiapkan ya tadi destination beserta proses kontrolnya. Oke, nanti kita akan lanjut di video berikutnya bagaimana mengaktifkan dari
persiapan tadi ke PISHET. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ya. Mata-mata itu adalah keilmuan yang saya miliki. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Desmari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.